Atau ceramah. Iya teman-teman, selamat siang. Oh iya, siang. Ya. Selamat siang. Siang. Lalu Apa ya namanya ya? Gak biasa saya diwawancara gini. Buat yang belum kenal orang di tengah-tengah kita ini, namanya adalah Gregorius Randi Crispian. oh Randi, bukan Randy. Randi. Randi. Crispian. Beliau ini adalah apa berarti kamu ya? Founder Ya, maksudnya founder. Foundernya dari Kak Ayam Geprek. salah satu ya. Oh iya, salah satu. Kok kamu nggak pernah masuk koran? Yang buat yang tanya IG saya nggak punya. Oh, nah ini yang mau kita bahas. Jadi kita akan membahas. Konservatif sekali. Biasanya kita bisnis talk ya. Ini masih ada kaitannya sama bisnis talk. Cuman kita akan membahas lebih ke bagaimana caranya Kak Ayam Geprek yang foundernya ini ada 2 orang dengan 2 kepribadian yang berbeda bisa mempertahankan kerajaannya selama 6 tahun lebih ya. Ini kan udah 6 tahun lebih ya. 2014. Nah, karena founder yang satunya lebih susah dicari, Siapa yang satunya? boleh disebutin ya? Boleh lah. Boleh ya. Rekanannya kok. Si Bapak Ferry itu susah dicariin ya kan, karena dia lagi jualan jago. Jadi kita bicaranya sama Randy. Iya, selamat siang lagi. Iya. Loh, kamu harus terima kasih sama kita. Cuma channel kita yang buat kamu terkenal. Iya, karena di mana-mana nggak kelihatan. Iya. Cuman channel kita yang berani memperlihatkan kamu di sosial media. Iya, Oke, siap. Tapi kenapa kok nggak punya Instagram? Wah, itu ceritanya panjang. Pengalaman pahit pasti ya. Itu ada salah satunya. Oh, Tapi iya. itu pilihan, Pak. Oh iya. Well, yang sudah kita ketahui Kak Ayam Geprek yang K-nya 3, tanda serunya 3 ya kan. Itu sudah berdiri dari tahun 2014. 2014. Podo bikin mochi ya. Iya. Ya bedanya di mochi. Kokot aswe. Ya, bahas mana Itu kan ngomong bahasa Jawa. Loh, oleh. Ini Surabaya. Ini Bebas ya kan. Jadi KM Geprek ini udah dari 2014 dan didirikan oleh 2 orang pemuda lulusan perhotelan Universitas Kristen Petra Surabaya. Ini bukan endorse ya, Pak ya. Bukan. Nah, itu kan track recordmu. Harus kita sebutkan. Sama dulu. kita bangga alumni aja sama-sama. Coba Pak Randy ceritakan. Oh, nggak apa-apa Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak Ya. apa-apa. Ya, apa adanya aja ya, Pak. Apa adanya. Ya. Coba diceritakan secara singkat. Dulu itu siapa yang ngajak duluan, idenya Sejarahnya. gimana? Ya, oke. Dulu itu saya itu waktu zaman kuliah saya Apa kok saya? Aku kok. aku kerja. Nah. Tahu kan Mas? Ya. Ya, zaman-zaman itu lah. Ya. Butuh duit. Zaman butuh tidak sukses. enak. Ya, terus Ferry partner saya itu, partnerku itu teman kampusku satu angkatan. Terus Ya, habis gitu teman. karena dia lulus duluan. Oh, dia lulus duluan ya? Ya itu tadi kenapa saya bilang saya kerja karena Oh, saya iya. kerja mungkin agak terganggu ya Berapa perkuliahan. tahun kuliahnya? 4,5 saya. Oh, masih lebih cepat dari aku ya. Berarti pekerjaan bukan alasan. Iya. Iya. Lanjut. Omongan dosenku itu. Iya. Ya itu tadi karena mungkin sambil bekerja akhirnya mungkin bukan berarti bodoh atau apa ya, cuma ya prioritas lah. Akhirnya waktu itu saya wisuda, teman baik saya Ferry ini datang menemui saya. Dulu waktu masa kuliah memang selalu sama Ferry. Wah iya, kita udah kayak Tom and Jerry. aduh, berdua terus lah. Oke. Nah, Oke. Terus habis gitu ya udah ketika dia datang dia ngomong pada saat itu ngobrol santai. Kalau ini di Jogja ini ada nih ayam kayak gini aku makan nih di Jogja gitu. Terus dengan gampangnya aku ngomong ya ayo gitu, ya ayo lah, bisa tak kamu? Ya bisa lah, dengan sedikit pengalamanku kerja itu aku bisa lah bikin resep kayak gitu. Tapi kita mesti coba dulu.
Akhirnya waktu itu sejarah singkat ceritanya ngajak orang 5. Ngajak orang 5. Ngajak orang 5. Termasuk kalian berdua nih. Termasuk kita. Jadi Oke. kita maunya ngajak 3 orang lagi. Oke. Tapi karena mungkin kita adalah sarjana UK Petra, kalau buka di warung gitu ya mungkin ya ada yang masih punya usahanya dari keluarganya dan sebagainya. Akhirnya yang benar-benar iya itu cuma aku dan Ferry. Jadi singkat cerita ya Ferry yang membuka omongan, tapi ya dia mungkin nggak bisa ya. Maksudnya kita mesti tukar pikiran, tukar. Sebentar. Ferry yang punya ide buka omongan, tapi resep dari kamu. Ya kita akhirnya kalau sudah deal waktu itu kita jalan ya kita kerja bareng semua. Oh, Ya, resepnya rebuk bareng. Ya saya yang buat, kita coba bareng, kita coba bareng. Trial and error lah. Ya kita kan sama-sama perhotelan, jadi ada basic lah. Sampai dibukalah KM Geprek pertama itu lesehan ya waktu itu ya. Iya, lesehan. Cuman 3 atau 4 meja kecil gitu ya. Iya. Pernah datang ya. Pernah. Saksi bisu. Oh iya loh. Randy ini temanku dari SMA. Teman SMA, kuliah sampai sekarang. Jadi track recordnya tahu. Mantannya apalagi saya tahu. Aduh. Maaf ya buat Iya. para mantan. Ingat, Randy udah minta maaf untuk para mantan. Ya. Yang pernah beliin sepatu futsal. Aduh. Tolong Anaknya udah 2 Pak, jangan-jangan. Tolong mantan-mantan, korban-korban, tolong dimaafkan teman kami. Jadi sampai akhir terbentuklah KM Geprek yang waktu itu lesehan. Itu berapa lama ya? Sampai akhirnya buka depot itu? Jadi pada saat itu singkat cerita kan kita buka nih nggak ada modal. Kita buka apa adanya. Tapi kita juga punya pikiran untuk maju lah ya. Yeah. Mungkin di situ terus ya. Terus kita sambil cari tempat, kita pikir-pikir keuangan kita. Habis itu di sana sekitar mungkin 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan Di lima SMA bulan. itu. Sambil kita nyari tempat kan ternyata ada nih tempat. Yang Dan di Dharma Wangsa itu ya? ya? Itu tempat pertama kita juga sampai sekarang. Terus Luar habis gitu ya dengan apa adanya tempat itu kita udah, maksudnya modal juga terbatas kan. Jadi itu dulu tempat itu kita kontrakan karena kenalan juga jadi sebenarnya. Oke. Kenalan juga jadi bisa istilahnya misal 1 tahun 50 juta ya kita bisa termin. Oke. Dan itu juga satu lagi itu juga bekasnya depot. Oke. Salah satu depot, jadi sudah ada meja kursinya, kita tinggal masuk. Oh. Jadi kita ada faktor lucknya juga ya, sangat banyak gitu. Oke. Meminimalisir budget pada saat itu ya? Iya, benar. Jadi itu 4 bulan lesehan ngumpulin modal akhirnya untuk buka depot gitu. 4 bulan di warung itu, lesehan itu ketika buka di Dharma Wangsa cuma jadi gudang, skat gudang. Oke. Ya, kipas angin besar 2 sama freezer, Pak. Oke. Iya. Ya udah itu. Jadi 4 bulan. sisanya kalian injek. Ya, kami ngutang dari orang tua kami. Oke, gitu. Kalian injek lagi untuk jadi itu ya. Berarti konsep dasar Kak Ayam Geprek itu dari makanan yang ada di Jogja. Makanan yang ada di Berarti menginovasi kembali atau ya udah bukan plagiat ya. Bukan Bukan. plagiat ya. Jadi nggak bener dong menginovasi kembali berarti. Iya, melihat peluang, terinspirasi. Terinspirasi benar. Nah, dulu waktu Nah, tapi perbedaannya berarti dari mana? Kalau terinspirasi dari makanan yang Jogja itu apa yang namanya bisa makanan yang- Bu Rum. Nah, yang perbedaan dari Bu Rum sama menjadi Kak Ayam Geprek apa? Jadi kan tahu tuh dari bahan mentah inspirasinya apa, terus akhirnya dimatengin lagi jadi Paham. Jadi kalau di kita itu kita menggunakan namanya alu ya. Sekarang sudah terkenal mungkin ya. musik tok tok tok. Ya. Nah, oke. Itu tempatnya bumbu aslinya ya, di situ kita bedanya di situ sih, dari segi visibilitas di situ. Terus kita mungkin lebih membranding itu secara anak muda, secara modern lah. Kalau buru apa? Burung kan warung, kaki Oh, lima. Oke, kita kembali ke topik awal ya. Zaman sekarang, dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan pasti kalian sudah banyak mendengarkan cerita kalian juga, pasti sudah atau bahkan mungkin merasakan ya kongsian sama teman. Tapi fungsinya bahasa Indonesia-nya apa? Kerjasama. Partneran sama teman pecah. Entah yang satunya curang atau buka sendiri atau selisih paham, Perbedaan visi dan misi. Jangankan teman, keluarga aja udah
kongsian dari lama puluhan tahun akhirnya pecah, itu ada ya kan. Nah ini waktu dulu dari pertama kali buka tempat di warung itu apakah memang sudah ada perjanjian hitam di atas putih sama Ferry? Enggak sih, lebih ke gentleman agreement. Gentleman agreement. Sampai sekarang pun mungkin gentleman agreement. Dan itu menurut kalian berdua udah cukup untuk mempertahankan hubungan kalian? Itu secara pribadi sih cukup ya, tapi memang sebaiknya harus ada MOU-nya lah. Berarti nanti kedepannya ada itu ya, ada Iya pasti. wacana untuk kalau sekarang kan zamannya pasti notaris ya, notaris pasti. kan. Karena secara kerajaan KM Geprek sekarang ini udah sangat melebar. Ya. Cabangnya udah berapa? 14 sama. 14 cabang di berbagai kota. Iya, benar. Belum di seluruh Indonesia, cuma sudah di berbagai kota Indonesia, ya kan? Terus juga jajaran manajemennya juga banyak. Ya benar. Ya kan? Ya. Kalau Ferry bagian apa? Kalau kamu bagian apa? Ferry lebih ke CEO ya, kalau aku lebih ke operasional. COO berarti ya. COO lah. Chief Operational Officer. Ya. CEO dan CEO. Ya, Chief Executive Officer itu Ferry. Oke. Dia lebih ke Finance, pengembangan bisnis, ya kan? go public. Go public. Berarti kalau Randy lebih ke quality control. Ya, Yang paling sering terjadi yang bikin kalian selisih paham itu apa? yang paling sering terjadi ya perbedaan prinsip aja sih Pak. Maksudnya paling sering terjadi ya gesekan-gesekan itu di ini sih pemikiran aja. Nah, kalau misalnya secara etika ya kita tahu lah harusnya kalau berpartner itu Contoh kasus deh, kasih contoh kasus yang boleh dibeberkan. Waduh, Sengenteng aja. misalnya jadi kayak aku maunya nih ke bikin event yang ngarah ke segmennya seperti ini, sedangkan dia merasa kalau aduh nggak usah lah kayak gitu loh, kita target marketnya bukan itu kayak gitu loh. Jadi kadang di situ kan harus cari jalan tengahnya ya. Terus apalagi ya contoh itu kayak ini aku ada tawaran nih kayak gini, ini aku ada tawaran nih kayak gini. Tapi secara operasional kayak aku mikirnya waktu itu mungkin aduh kok kayaknya nggak sanggup ya kita ya kayak gitu loh. Akhirnya mungkin sedikit banyak kayak ada salah satu yang merasa kok kamu nggak mau sih, kok kamu menghambat, atau mungkin kok kamu terlalu cepat sih dari aku kayak Terus gitu. apa yang kalian lakukan kalau misalnya sudah cekcok gitu kan? Apa yang kalian lakukan? Kita ngobrol sih, kita lebih banyak ngobrol, kita terbuka satu sama lain supaya nggak cuma prinsip kita yang dipakai, tapi itu demi kebaikan kayak gitu sih. Lebih selalu menemukan solution ya. Musyawarah. Ya karena kalaupun misalnya kayak harus ditemuin jawabannya dan jawaban itu harus disetujui kedua belah pihak. Gitu. Nah, ada komitmen. orang lain yang diajak nggak? Maksudnya kan kalau misalnya secara obrolan berdua susah kan pasti kan gontok-gontokan dalam artian saling mempertahankan argumen. Iya. Makanya jajaran manajemen diajak musyawarah juga. Itu lebih ke generalnya dulu, tapi decisionnya tetap kita. Oh benar pasti. Ya, jadi kita tetap nyempetin waktu ngobrol berdua lah. Harus itu. Jadi sebelum melakukan sebuah keputusan, ambil keputusan itu kita harus ngobrol. Rutin ya, berarti kamu sama Ferry rutin ketemu ya? Iya pasti ada. Seminggu sekali. Ya kalau sekarang sih telepon aja bisa. Oh, WA. Zoom. Link. Udah berapa tahun berarti? 6. Berarti secara selama 6 tahun ini seberapa susah mempertahankan visi dan misi yang sama pada saat pertama kali membangun KM Geprek. Seharusnya kan semakin berjalan itu memang semakin kokoh kerajaannya. Kan biasanya di tengah jalur itu kan biasanya ada keinginan yang berubah, visi misi yang bergeser. Itu pasti ya, itu pasti ya. Selama kita masih bisa menerima visi misi ini demi kebaikan itu berubah. Itu juga sudah terjadi sih sekarang gitu. Maksudnya tapi visi misi yang berubah ini bukan kita semakin mundur, tapi semakin maju gitu loh. Semakin luas sekarang kita tahu kapasitas kita sekarang gitu. Yang pertama menurutku itu yang paling sulit itu ya kita nerima dia sebagai sahabat dulu. Maksudnya ini partner. Kita nerima dulu sikap-sikapnya, sifatnya dan sebagainya itu. Terus yang kedua itu jangan pernah melibatkan sebuah maksudnya lingkup terdekat kita, keluarga dan istri atau mungkin ya pacar atau mungkin kita nggak pernah di situ. Oh gitu. Nah, itu kita pegang dari awal. Jadi internal pekerjaan, urusan internal pekerjaan, jangan sampai ada orang lain walaupun keluarga itu campur. Jangan sih. Lebih baik seperti itu sih menurutku. Malah bisa jadi kompor ya.
Mungkin ya, karena kan beda lagi. Tadinya kita 2 kepala, Sekarang ditambah istri-istri jadi 4. yang manas-manasin gitu. Benar. Cuma ya kita lebih banyak kayak apa ya? Nggak istri aja sih, teman-teman juga. Kita lebih membatasi lah. Jadi yang pertama itu ya mungkin ya itu tadi ya. Iya dong, teman-teman kayak kita kan bisa manas-manasin ya. Itu di awal-awal maksudnya banyak kayak gitu. Cuma aku yakin aku tanpa Ferry nggak bisa. Wih. Serius ini, serius. Ya maksudnya aku Tapi Ferry tanpa kamu bisa. ya mungkin ya. Kamu tanpa Ferry, uangmu Apa? sekarang udah hilang kemana-mana mungkin ya. Iya mungkin. Jadi Ferry itu selain sebagai partner dia juga sebagai sahabat juga. Makanya kadang ada caranya dia, prinsipnya dia yang akhirnya ke bawah kami. Berarti kamu lebih butuh Ferry daripada Ferry butuh kamu. Aku nggak tahu, Pak. Mungkin minggu depan diajak ya. Oh iya. Kita tuh sudah mau ngajak Pak Ferry, cuman kan kita tahu dia sibuk. Iya, dia sibuk. Apalagi sekarang lagi urus-urusin jagung, nyerut-nyerut jagung. Ya, Nggak jago, panci juga lah. Oh iya, panci juga. Ya kan dia reviewnya Ah. bikin telur pakai panci tanpa minyak. Lah karena dia itu ngupload panci, jagung. Ini kok temenku dari SMA kok enggak nongol-nongol. Itu kan pertanyaan. Iya tuh. Itu kan pertanyaan. Masuk koran kok gitu nggak loh. pernah kemana. Ini Pak, sekarang saya ini Pak. Oh iya, tuh ternyata teman si Randy ini ternyata buka kafe, lagi sibuk buka kafe. Ini yang kita lagi syuting di sini, yang namanya Collab. Collab ada di Ngadel Jaya Utara. Nomor 51. Nah, Sip. jadi meskipun kalian punya satu perusahaan yang sama, tidak menutup kalian punya jalan sendiri-sendiri ya. Ya, keidealisan masing-masing itu tetap harus dipenuhi lah. Ya, kan? Itu Tapi tidak akhirnya masalah. menghasilkan nih dari Kak Ayam Geprek kalian punya idealis masing-masing yang akhirnya menciptakan sesuatu yang berbeda dari Kak Ayam Geprek. Ya, misalnya Rani dengan collab, sama si Ferry dengan kopi becak dan Iya, banyak. dan yang lainnya. Brandnya Ferry lebih banyak ya dari kamu. Lebih Ya? banyak, lebih banyak. Kok bisa? Kenapa? Lagi-lagi ya mungkin ini lebih ke apa ya? Idealisme. Idealisme. Oke. Kamu lebih konservatif ya. Ya mungkin ya, cuma arahnya kan pasti beda-beda. Ada yang bisnis, ada yang passion, ada yang Ada Instagram, cariin chat juga susah. Nah, iya. saya nggak kemana-mana. Saya selalu di sini. Saya damai. Biasanya nih perpecahan kongsi atau perpecahan partnership itu nggak jauh-jauh dari masalah uang. Wow. Apalagi Profesionalisme lah. Ya, itu Profesionalisme sukses. ya kan, uang. Kadang-kadang misalnya kayak ini curiga, ini pasti ditilep apa ya? dicuri uangnya. Korup Digelapkan. kayak gitu. Pernah nggak terjadi di internal kalian saling curiga? Ini jangan-jangan Randy. jangan-jangan Randy ini nggak QC nih. Ya itu. Turu ini nama. Wah, ini gak nongol-nongol sampai jam saat ini males-malesan nih. Pernah nggak? Ya mungkin pernah ya, tapi disimpan dalam hati ya. Itu tidak disampaikan. Tidak disampaikan, tapi ketika ada ketidakpercayaan kita sampaikan secara profesional, secara terbuka, jujur gitu. Biar Jadi nggak mendolburi ya? biar nggak mendolburi itu betul, benar-benar itu. Jadi jangan sampai kita kerja itu ngedumel di belakang itu. Lebih baik kita bicarain di depan. Jadi kayak yang kalian setujuin adalah KM Geprek adalah milik kalian berdua. Jadi apapun yang terjadi hanya kalian berdua yang membahas. Berarti Keputusannya ya. Keputusannya. Dengan kata lain seperti istrinya Ferry, mamahmu misalnya itu nggak pernah kalian tanyakin ya, maksudnya, "Mah, enaknya apa gini?" Nggak pernah. Ya pernah, kita hanya tanya gitu loh. Saran-sarannya keluarga-keluarga, kolega-kolega itu kita juga omongin di forum itu. Oh. Kalau menurut ini gini sih. Tapi disaring. Oh bener juga ya. Tapi akhirnya kan balik lagi ya. Setiap ada argumen pasti ada ini ya. Sampai akhirnya ketemu solusi yang terbaik. Terus kita setujui bersama. Meskipun solusinya itu mungkin bukan dari salah satu pihak. Pernah nggak dalam jangka 6 tahun itu dapat masalah yang gede banget sampai mau kecentok? Kok gini sih? Maksudnya selama 6 tahun Antara partner ini. Iya, antara partner. Misalnya kamu memandang Ferry ataupun Ferry memandang Randy kayak kok gini anaknya nggak gini. Berubah lagi, arahnya berubah. Iya, entah itu dia yang berubah atau sifat aslinya yang muncul. Pernah nggak sampai kecentok dalam 6 tahun ini? Kan lumayan nih 6 tahun mempertahankan sebuah usaha yang sekarang udah sampai di mana-mana. Nggak sampai
kepikiran sesuatu yang sangat buruk enggak. Tapi kalau pikiran-pikiran kayak gitu pasti ada lah. Ini. Yo pasti ada lah. Yo maksudnya ketika Ferry menikah pun aku merasa kehilangan gitu mungkin. Iya. Karena gini, karena Itu salahku sendiri. Iya. Ya apa ini maksudnya apa gitu? Seharusnya kan kamu yang menikah dulu. Oh iya. Karena dulu kita itu sejarahnya itu kita itu benar-benar kayak tidur bareng satu kamar selama buka ini. Iya. Ya kan? Berbeda kepribadian 180 derajat. Iya, Ferry sempat ini ya, kamar sama kamu berapa lama gitu 4 ya? tahun. Iya. Di kamar isinya bon semua, gulungan-gulungan bon. Iya, Iya. benar ya ya. Iya. Mana masuk ya. Keren. Apa sih tips kamu buat orang-orang di luar sana? Pasti orang-orang di luar sana tuh banyak banget yang takut untuk kongsian. Terus mungkin sudah kongsi, terus mungkin ada tips-tips untuk mempertahankan kongsian itu apa aja? Gimana? Kongsi itu ada macam-macam ya. Ada yang mungkin kita franchise, Yes. atau mungkin kita aktif berinvestasi kayak gitu loh. Tapi untuk yang mungkin seperti aku dan Ferry ya, itu benar-benar kongsi yang aktif ya. Dua-duanya benar-benar dari awal start sampai sekarang itu yang pertama ya percaya lah. Percaya. Ya kan, yang kedua itu menerima kekurangan dan kelebihan. Kalau lebih ya kita manfaatkan jadi lebih baik, kalau kurang ya kita perbaikilah baik-baik bersama-sama. Aku kan juga sering diingetin Ferry juga mungkin sering aku ingetin dulu. Lebih sering siapa yang ingetin? Sama lah. Oh iya. Tapi dengan banyaknya jumlah kongsian mempengaruhi. Ini kan banyak yang franchise, invest gitu kan. Itu mempengaruhi nggak? Sejauh ini sih mempengaruhinya lebih baik ya. Jadi ada Oh. inovasi-inovasi gitu dari investor-investor baru itu. Kita harusnya gini, kita harus Soalnya kan sekarang kalau usaha-usaha sekarang, apalagi yang maksudnya kan kalau Ferry sama Ren kan kebetulan dari kecil nih. Sekarang kan anak-anak sekarang tuh pengennya gede, langsung gede. Iya. Yang langsung gede itu kan mereka butuh modalnya banyak. Lalu mereka mengakalinya dengan banyaknya owner atau investor di sana. Iya. Dengan banyak kepala kan. Benar. Itu kan berarti kan lebih susah atau enggak sih? Kayak gitu. Tergantung apa? Atau tergantung semakin apa? besar investasinya ya semakin besar risikonya ya kan, bisnis kayak gitu ya. Iya nggak sih? Betul. Kalau kita cuma buka warung kopi ya, ya udah kita tahu kalau rugi ya segitu kan. Tapi semakin banyak itunya, semakin banyak investornya yang aktif maupun pasif ya semakin resikonya semakin besar terus. Gitu. Apalagi ya? Tapi kayak MOU atau hitam di atas putih antar kongsi itu penting nggak sih? Penting sih. Penting Jujur ya? aja penting sih. Jujur aja penting. Karena kita nggak tahu. Ya, Bukan berarti kita nggak percaya Bukan sama berarti partner kita kita nggak ya. percaya. Tapi untuk jaga baik kedua belah pihak, lebih baik ada hitam di atas putih, bener ya? Ya, jadi di hitam di atas putih pun itu mungkin ada gentleman agreement ya. Ya. Jadi secara musyawarah dulu, kalau nggak bisa baru secara hukum kayak gitu loh. Yes. Jadi kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, kenapa harus hukum sih kayak gitu loh? Buang-buang uang. Dia takut dia pengen MOU kayak konco itu. Wes ono nek aku. Profesional ya. Aku profesional. Nanti minggu depan aku mampir ya. Nambah omset lah. Iya. Nambah. Oke, terima kasih Pak Randy. Siap. Oke. Kita memang sengaja nggak mau meneruskan ini ya kan? Karena? Karena kalau kita teruskan kita takut kayak geprek ini pecah kongsi. Dikerok terus boroknya. Terus keluar semua. Nggak ada. Kalian juga nggak mungkin tahu kok. Oh iya, Iya, ya benar. Nah, Kita kami juga ini- jangan sampai tahu lah. Iya, jangan sampai tahu. Namanya itu penting. Itu penting ya. Wah. Maksudnya hubungan kepercayaan itu juga satu lagi ini penting ya. Ferry nggak pernah jelek-jelekin aku nggak pernah jelek-jelekin Ferry. Itu maksudnya gini, nggak semua orang harus tahu. Coba kita next undang Ferry. Waduh. Aku juga gak pernah jelek-jelekin Dennis. Oh iya. Dennis yang sering jelekin aku. Oh iya, sering nggak boleh. Apalagi istriku sering. Loh, tadi itu poin yang penting ya. Iya. Kongsian dijalani sama halnya kalian berpasangan ya. Maksudnya tidak ada yang ngobrol di belakang atau bahkan masalah internal tidak ada yang keluar sampai ke publik lah. Lebih baik ke orangnya dulu ya. Lebih baik. Seperti dunia pernikahan ya, suami Bener. dan istri itu Hampir nomor sama. satu itu harus Bener. percaya. Udah pernah. Iya, itu kan belajar dari dari partner saya kan sudah menikah semua ya. Enak yang ngomong bener. Nomor satu itu harus percaya. Gimana? Saya boleh tanya Oh ini. boleh. Gimana? Ini lama loh durasinya kalau ini. Ini bisa dipotong kalau nggak penting. Itu harus percaya benar. Saling komunikasi. Jangan rasa-rasa. Oh iya, berarti itu benar ya. Percaya, Komunikasi. Sorry, aku nggak bisa mengungkapkan. Saling mengingatkan. Mengingat, berani untuk
berbicara ya. Ya betul. Terbuka lah itu tadi. Bukan mendem. Kalau mendem waktunya habis meledak. Apa adanya. Padanya aja. Berarti bener ya, hampir sama. Ya itulah. Makanya Kameno. Sering ya kalau Kameno. Aduh. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih Ya, Pak Redi makasih. untuk waktunya. Terima kasih untuk Collabs sudah untuk kedua kalinya. Kalian yang butuh tempat nongkrongan silahkan datang ke Collab. Collabs Ngagel Jaya Utara Nomor 51. atau cari di Google Map aja ada kok ya. Ya. Ya terima kasih Collabs. Ini udah kedua kalinya kita syuting di sini. Kita boleh pinjam tempatnya. Thank you banget. Semoga dari kisah dari Bapak Randy bisa menginspirasi kalian, yang jelek-jelek kalian buang, yang kalian bagus-bagus ya kalian ambil hikmahnya. Karena sejatinya kami berdua tidak bisa apa-apa. Karena kita cuma bisa Ngedabrus.